Apa yang sudah diputus hakim itulah kebenaran. Begitu juga dengan Ronald. Bisa jadi Ronald tidak bersalah. Bisa jadi dia bukan pelakunya. Bisa jadi memang itu ada penyakit mah dan lain-lain sehingga dia asam lambung dan lain sehingga meninggal. Iya bisa jadi, itu keyakinan hakim kan. Ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan hakim, berdasarkan keyakinan hakim bahwa Ronald Tanur tidak bersalah dan divonis bebas. Pak Damanik jangan gentar, jangan takut Pak. Bapak maju terus. Sepanjang Bapak yakin Bapak bukan melakukan penyelewengan hukum, bukan melakukan penyelundupan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan Bapak, Bapak maju terus. Nah, pertanyaannya dari awal saya sudah katakan bahwa baik hakim, baik jaksa, baik polisi, baik KPK, baik pengacara, banyak oknum yang bermain di lembaga penegakan hukum ini. Nah, dari awal saya sudah katakan, makanya saya mengkoreksi putusan Eman Sulaiman. Saya tidak serta-merta mengatakan bahwa dia sudah malaikat yang turun dari langit, orang yang paling bersih, orang yang paling jujur. Boleh saja kalau pihak pengacaranya menganggap dia orang baik, ya. Memutus perkara, ya. Tapi apakah dia menjadi orang yang bisa saya samakan dengan orang yang paling suci? Tidak juga. Tidak juga. Nah, karena itu maka dari perspektif hukum saya makin meyakini bahwa ada masalah di lembaga kehakiman ini, di lembaga peradilan ini. Kenapa? Kalau Eman Sulaiman dipuja-puja setinggi langit, tetapi saya menemukan ada dasar yang dia menurut saya itu melampaui kewenangannya. Bahkan berani dia ya memutus untuk berikutnya. Putusan hari ini mengikat untuk berikutnya. Sejak kapan ada seperti itu? Nah, jadi ini artinya apa? Ada masalah, ada something. Nah, sedangkan putusan Pak Damanik dan kawan-kawan, kan itu ya, kan ada berapa majelis hakim? 3 ya. Dia memutus perkara Ronald Tanur, anak anggota DPR RI dari fraksi PKB kalau saya nggak salah. Betul ya? Ini berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan hakim, berdasarkan keyakinan hakim bahwa Ronald Tanur tidak bersalah dan divonis bebas. Langsung beriak seluruh Indonesia. Netizen ribut. Itu yang saya katakan. Kalau hukum ditegakkan dengan kemauan netizen terus diputus senang, maka dipuja-puja. Padahal kita tidak tahu siapa pelakunya. Begitu juga dengan Ronald. Bisa jadi Ronald tidak bersalah. Bisa jadi dia bukan pelakunya. Bisa jadi memang itu ada penyakit mah dan lain-lain sehingga dia asam lambung dan lain sehingga meninggal. Iya bisa jadi, itu keyakinan hakim kan. Nah kalau ada sesuatu yang menurut kita tidak benar dari hakim ini, bukan rame-rame menghujat, tapi sampaikan salurannya di Komisi Yudisial, di Badan Pengawas Mahkamah Agung. Saya kaget juga, langsung cepat bereaksi KY, langsung cepat bereaksi Badan Pengawas Mahkamah Agung. Padahal kami juga melaporkan Hakim Eman Sulaiman, sampai sekarang KY belum ada respon tuh sama kita, bahwa sudah buat data, bahwa laporan Anda sudah kami daftar. Ini sampai sekarang, nah saya akan datang ke sana. Saya akan pertanyakan perkembangan kasus ini. Karena kita akan update. Karena menurut saya itu, nah ini apa yang terjadi? Kalau hukum dibentuk dari perspektif netizen, bukan karena fakta, maka negara ini akan barbar. Percaya sama saya, ini akan tambah kacau. Artinya ada permainan hukum di MK ini, Bang? Bukan. Saya tidak mengatakan ada permainan hukum. Ada ketidaksepahaman kita tentang menilai netizen di negara ini. Netizen itu kan orang yang banyak membuli-buli di WA. Sehingga orang buka YouTube keluar ini meme-meme, orang jadi rame, dukung sana, dukung sini. Kan itu yang terjadi. Padahal fakta yang sesungguhnya itu berdasarkan fakta yang dia tidak ada urusannya dengan netizen. Maka saya katakan, ini karena netizen kan. Karena netizen sangat membangga-banggakan bahwa bukan Peggy pelakunya, bisa jadi hakimnya memutus di dewa-dewa. Karena netizen ini apa sih hakim ini? Nah begitu Hakim Damanik dengan kawan-kawan memutus Ronald Tanur berbeda, rame-rame juga menghujat dia. Lah kalau begitu, siapa yang harus mengoreksi hukum kita? Siapa yang harus mempercayai hukum kita? Mau tidak mau kita harus percaya dengan hukum kita. Kalau kita tidak mempercayai hukum, negara ini akan selesai, Pak.
Itu yang saya katakan dari awal, agar kita benar-benar untuk memahami bahwa kondisional objektif dari penegakan hukum hari ini memang sedang tidak sehat. Karena itu saya katakan jangan langsung tuding-tuding Polri, jangan langsung tuding-tuding kejaksaan, jangan langsung tuding-tuding kehakiman, jangan langsung juga bela-bela bahwa seolah-olah pengacara A, pengacara B didewa-dewakan. Jangan. Kita semua harus saling mengawasi karena kita sekarang sedang tidak baik-baik saja dalam proses penegakan hukum. Jadi bukan saja institusi Polri, kejaksaan juga ada masalah, hakim juga ada masalah, kemudian KPK juga ada masalah, pengacara juga. Nah itu dia yang saya katakan tadi, bahwa monggo menurut saya untuk menuntaskan ini perlu pendalaman. Bayangkan ada PK yang diajukan oleh Farhad dengan kliennya Sakat Tatal. Dalam informasi yang kami terima, Sakat Tatal itu sudah mengajukan gerasi. Nah dia mengatakan, belum, kami sudah tanya. Padahal dalam prosedur pengajuan gerasi itu dilakukan oleh orang tuanya atau keluarganya, oleh kuasa hukumnya atau dirinya sendiri. Tapi tetap melalui lembaga pemasyarakatan, di mana dia diproses, ditahan di situ. Itu juga akan dipertimbangkan oleh Presiden melalui pertimbangan Mahkamah Agung yang juga diawasi oleh DPR. Jadi nggak segampang itu. Jadi menolak gerasi itu melalui Kepres. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14. Presiden berhak memberikan gerasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Ada yang mengatur itu. Jadi kalau mau membatalkan itu dengan Kepres juga, ada namanya contrarius actus. Lembaga yang sejajar dengan itu gitu. Berarti abang secara tidak langsung setuju dengan keputusan hakim bahwa Ronald Tanur itu bebas, setuju ya bang? Iya, saya sependapat dengan putusan itu dalam pengertian menghargai putusannya. Nah perkara ada hakimnya yang bermasalah atau ada sesuatu something wrong, silakan proses. Tapi jangan kita teriak-teriak, itu maksud saya. Yang teriak-teriak ini oleh netizen yang nggak tahu siapa, buzzer atau, terus kita sebagai manusia yang normal ikut-ikutan teriak. Itulah yang saya katakan tadi, bahwa dalam teori hukum banyak orang yang berbicara tapi belum tentu faktanya sama. Itu yang disebut dengan fakta sun potentiaro verbis. Tapi kan Tunggu dulu, apa itu fakta sun potentiaro verbis? Potentiaro verbis bahwa satu orang yang melakukan tindakan perbuatan melawan hukum lebih kuat artinya, pahamnya, buktinya daripada 1000 kata-kata. Ya, ini sekarang ada Peggy Setiawan nih. Oke, mungkin dia pelakunya, mungkin, tapi banyak kata-kata yang mengatakan dia benar, dia benar, dia benar, padahal dia melakukan. Jadi hilang yang benar ini, Bapak. Benar nggak? Lex nemenim figit et impossibilia. Apa itu? Kita tidak mungkin memaksakan orang yang bukan pelakunya menjadi pelakunya. Ini istilah-istilah hukum yang baru gitu. Dengan inilah saya mulai membaca buku. Bayangin, lex neminem cigit et impossibilia. Orang yang melakukan sesuatu tidak mungkin kita paksakan dia sebagai pelakunya. Impossible. Ini serius. Karena itu hukum harus ditegakkan dengan benar. Perlu duduk satu meja, rumuskan kembali. Jangan karena orang terus kita melihat bahwa ini didukung si A maka dialah yang benar. Ini didukung si B maka dialah yang benar. Ini lebih banyak pendukung maka dia yang benar. Saya rame-rame dihujat netizen maka saya seolah-olah salah. Padahal mereka tidak tahu siapa saya. Jangan sampai masuk pepatah Minang, kama angin dan dare ke situ apa namanya daun larinya. Nah, bang, tapi kan begitu. sudah terbukti dia bang. Abang setuju bahwa Ronald Tanur dibebaskan, tapi kan Ronald Tanur sendiri sudah terbukti dia Ronald Tanur harus dibebaskan karena perintah pengadilan. Tapi perkara itu benar atau tidak, kalau Anda mencurigai putusan itu tidak benar, ya Anda ajukan ke proses berikutnya, yaitu melalui Komisi Yudisial dan Badan Pengawas Mahkamah Agung. Itu maksud saya. Pesan buat hakim bang, jangan terpengaruh. Maju terus, Pak Damanik, jangan gentar, jangan takut, Pak. Bapak maju terus. Sepanjang Bapak yakin Bapak bukan melakukan penyelewengan hukum,
bukan melakukan penyelundupan hukum, bukan menyalahgunakan kewenangan Bapak. Bapak maju terus. Tidak usah Bapak hiraukan itu. Nah, bagi kawan-kawan yang merasa keberatan bahwa ini tidak benar hakimnya, mungkin RDP dengan Kementerian Hukum dan HAM, mungkin bisa komunikasi dengan KY, mungkin bisa dengan Badan Pengawas Mahkamah Agung, teknis di lapangan, saya tidak tahu. Tapi yang pasti, jangan karena putusan hakim setuju dengan netizen, Anda anggap itu benar, lalu kemudian ada putusan hakim yang tidak setuju dengan netizen, rame-rame kita bully. Kalau itu yang terjadi, maka hukum akan berjalan dengan hukum rimba, karena hukum rimba itu siapa yang kuat, siapa yang banyak, itulah yang menang. Ini salah. Ya. Oke, thank you ya. Oke, siap.